Di awal tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman memulai ekspedisi di pegunungan Ural di Rusia. Tapi, perjalanan mereka berakhir dengan cara yang mengerikan dan penuh misteri. Tenda mereka ditemukan robek dari dalam, seolah-olah mereka kabur dalam kepanikan. Beberapa korban ditemukan tanpa pakaian lengkap di tengah suhu minus puluhan derajat. Bahkan beberapa mengalami luka serius yang aneh. Luka yang seharusnya hanya bisa terjadi dalam kecelakaan besar. Tapi, tanpa tanda-tanda benturan luar, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apakah badai salju? Atau ada sesuatu yang lebih gelap, seperti eksperimen rahasia atau bahkan intervensi makhluk asing? Hingga kini, tidak ada jawaban pasti, dan kisah ini tetap menjadi salah satu misteri paling membingungkan di dunia. Halo semuanya, nama gue Westin, dan selamat datang di channel West Insight. Pada tanggal 23 Januari 1959, 10 orang mahasiswa berkumpul untuk memulai sebuah ekspedisi musim dingin yang direncanakan akan berlangsung selama beberapa minggu. Mereka terdiri dari 9 orang mahasiswa dari Institut Politeknik Ural dan 1 instruktur olahraga senior. Tujuan mereka adalah mencapai Gunung Otorten, sebuah puncak terpencil di wilayah utara Pegunungan Ural, dalam rangka mendapatkan sertifikat pendakian tingkat 3, tingkat tertinggi yang diakui secara resmi di Uni Soviet kala itu. Berikut adalah nama-nama dari anggota ekspedisi tersebut. Yang pertama, Igor Dyatlov yang berusia 23 tahun, pemimpin ekspedisi dan mahasiswa jurusan teknik radio. Kemudian ada Zinaida Kolmogorova, 22 tahun, mahasiswi teknik radio dan juga berpengalaman dalam ekspedisi serupa. Kemudian ada Lyudmila Dubinina, berusia 20 tahun, mahasiswi teknik konstruksi dan ekonomi. Kemudian ada Yuri Doroshenko, berusia 21 tahun, mahasiswa teknik tenaga listrik. Lalu ada Yuri Krivonishenko, berusia 23 tahun, mahasiswa teknik tenaga listrik juga. Lalu ada Rustem Slobodin, berusia 23 tahun, lulusan teknik mesin. Kemudian ada Nikolai Tibeux-Brignol, berusia 24 tahun, mahasiswa teknik sipil. Lalu ada Alexander Kolevatov, berusia 24 tahun, mahasiswa fisika nuklir. Lalu ada Semyon Zolotaryov, berusia 38 tahun, seorang instruktur olahraga dan juga veteran Perang Dunia Kedua, yang satu-satunya bukan mahasiswa di ekspedisi ini. Lalu yang terakhir ada Yuri Yudin, berusia 21 tahun, mahasiswa jurusan ekonomi. Jadi ceritanya pada tanggal 25 Januari 1959, mereka berangkat dari Sverdlovsk yang kini dikenal sebagai Yekaterinburg, menuju kota Ivdel di wilayah utara. Dari sana, perjalanan diteruskan dengan kendaraan menuju Vizay, pemukiman terakhir yang bisa diakses sebelum memasuki kawasan alam liar Pegunungan Ural. Pada tanggal 27 Januari, menandai dimulainya pendakian mereka. Namun, di tengah perjalanan menuju titik awal pegunungan, Yuri Yudin mengalami gangguan kesehatan. Ia mengalami nyeri di punggung dan persendian akibat kondisi rematik yang dideritanya. Ia memutuskan untuk kembali ke kota, dan tanpa disadari, keputusan itulah yang akhirnya nanti menyelamatkan hidupnya. Karena 9 rekannya yang lain tidak pernah kembali dari ekspedisi tersebut. Pada 31 Januari 1959, 9 pendaki yang tersisa mulai menapaki jalur pendakian yang lebih berat. Memasuki wilayah pegunungan yang semakin terisolasi, sebagian dari strategi perjalanan panjang, mereka menyembunyikan sebagian perlengkapan dan bahan makanan di sebuah lokasi yang telah ditandai, yang akan digunakan dalam perjalanan pulang nanti. Ini adalah prosedur umum dalam ekspedisi berat agar beban yang dibawa saat menuju puncak bisa dikurangi. Pada tanggal 1 Februari, kelompok ini mulai mendaki lereng gunung Kholat-Shach, yang secara harafiah dalam bahasa suku Mansi berarti gunung kematian. Menjelang senja, cuaca memburuk. Dengan cepat, kabut tebal, badai salju, dan angin kencang mempersulit navigasi mereka. Dalam situasi itu, mereka membuat keputusan yang kritis, yaitu mendirikan tenda di lereng terbuka gunung, alih-alih kembali ke kawasan hutan yang lebih terlindung dan aman. Diduga keputusan ini diambil untuk menghindari kehilangan ketinggian yang telah mereka capai, atau karena kondisi sekitar terlalu berbahaya untuk ditelusuri kembali.
Namun, inilah titik terakhir di mana aktivitas mereka diketahui. Setelah malam itu, kelompok Dyatlov tidak pernah terdengar lagi. Hingga pencarian besar-besaran dilakukan beberapa minggu kemudian. Hilangnya kontak pada tanggal 12 Februari 1959, rombongan pendaki yang dipimpin oleh Igor Dyatlov seharusnya dijadwalkan untuk mengirim kabar ke klub pendaki di universitas sebagai tanda bahwa ekspedisi mereka telah berhasil atau tengah dalam perjalanan pulang. Namun, hingga hari itu berlalu, tidak ada pesan maupun kabar apapun yang diterima. Pada masa itu, keterlambatan dalam mengirim kabar dari ekspedisi semacam ini tidak langsung dianggap sebagai sinyal bahaya, mengingat sulitnya komunikasi dan kemungkinan tertundanya perjalanan akibat cuaca ekstrim. Namun, ketika waktu terus berjalan tanpa adanya informasi, kekhawatiran mulai tumbuh di kalangan keluarga dan rekan-rekan mereka. Akhirnya, pada tanggal 20 Februari 1959, para keluarga korban serta pihak Institut Politeknik Ural menekan otoritas lokal untuk segera memulai operasi pencarian. Respon ini memicu pengerahan tim pencari gabungan yang terdiri dari sukarelawan sipil, mahasiswa, pendaki berpengalaman, serta melibatkan unit militer Soviet. Operasi pencarian dimulai di wilayah pegunungan Ural bagian utara, yang tertutup salju tebal dan memiliki cuaca yang sangat tidak bersahabat. 6 hari setelah operasi pencarian dimulai, tepatnya pada tanggal 26 Februari 1959, salah satu tim pencari akhirnya menemukan tanda pertama dari keberadaan kelompok Dyatlov. Di lereng gunung Kolatschal, mereka menemukan sebuah tenda yang rusak berat. Sebagian besar tenda tertutup oleh salju. Dan yang paling mencengangkan adalah kondisi tenda tersebut. Bagian dindingnya telah robek dari dalam keluar, seolah-olah penghuninya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Di dalam dan sekitar tenda masih terdapat perlengkapan pribadi seperti sepatu, pakaian tebal, serta peralatan makanan yang ditinggalkan begitu saja. Menunjukkan bahwa para pendaki telah meninggalkan tempat perlindungan mereka dalam kondisi darurat dan tanpa sempat membawa perlengkapan yang vital untuk bertahan hidup di suhu ekstrim yang diperkirakan mencapai 25 derajat Celcius. Atau bisa lebih dingin lagi. Penemuan ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mengapa sekelompok pendaki berpengalaman meninggalkan tenda mereka dalam keadaan demikian? Apa yang memaksa mereka keluar dalam kondisi nyaris tanpa pakaian, di tengah malam dan di tengah badai salju yang ganas? Dari sinilah terdapat penemuan-penemuan yang berbau misteri, membawa publik masuk ke dalam serangkaian kejadian yang lebih aneh dan tragis. Pada hari yang sama dengan ditemukannya tenda, 26 Februari 1959, tim pencari juga menemukan jejak kaki di salju yang menjauh dari lokasi perkemahan menuju arah hutan sejauh kurang lebih 500 meter. Yang mengherankan, sebagian besar jejak tersebut menunjukkan bahwa para pendaki berjalan tanpa alas kaki, atau hanya menggunakan satu sepatu atau kaos kaki, dalam kondisi suhu udara yang sangat ekstrim. Di ujung jejak tersebut, tepat di bawah sebuah pohon cedar besar di tepi hutan, ditemukan dua jasad pertama, Yuri Krivonishenko dan Georgi Doroshenko. Keduanya ditemukan tanpa pakaian bagian atas dan hanya mengenakan pakaian dalam posisi yang menunjukkan mereka kemungkinan meninggal akibat hipotermia setelah berusaha membuat api unggun. Kulit mereka menunjukkan tanda-tanda luka bakar ringan dan ranting pohon di atas mereka patah hingga ketinggian 5 meter. Mengindikasikan bahwa keduanya mungkin mencoba memanjat pohon, entah untuk mencari bantuan atau berlindung dari sesuatu. Dalam 2 hari berikutnya, tanggal 27 dan 28 Februari, 3 jasad lainnya ditemukan. Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, dan Rustem Slobodin. Ketiganya berada di antara tenda dan pohon cedar, dalam posisi seolah-olah sedang berusaha kembali ke lokasi tenda. Mereka juga mengenakan pakaian yang tidak memadai untuk kondisi musim dingin, dengan lapisan baju yang tidak lengkap. Pada jasad Slobodin ditemukan retakan ringan pada tengkoraknya. Namun, cedera ini tidak cukup fatal untuk menyebabkan kematian secara langsung. Diduga, ketiganya juga meninggal akibat paparan suhu ekstrim dalam usaha mereka untuk kembali ke perkemahan. Baru pada tanggal 5 Mei 1959, lebih dari 2 bulan setelah penemuan 5 jasad pertama, 4 korban terakhir berhasil ditemukan. Jasad-jasad ini berada dalam sebuah jurang kecil yang tertutup oleh lapisan salju setebal 4 meter, sekitar 75 meter dari lokasi penemuan jasad pertama di bawah pohon cedar. Keempat korban tersebut adalah Alexander Kolevatov, Semyon Zolotaryov, Lyudmila Dubinina,
dan Nikolai Tibeaux-Brignol. Berbeda dari korban sebelumnya, kondisi keempat jasad ini menunjukkan adanya luka yang sangat serius. Tibeaux-Brignol mengalami retakan besar pada bagian tengkoraknya, sementara itu Dubinina dan Zolotaryov ditemukan dengan tulang dada yang remuk. Mirip seperti cedera akibat tekanan hebat dalam kecelakaan mobil, namun tanpa luka luar yang signifikan. Dubinina juga ditemukan tanpa lidah serta bagian mulut yang hilang, dan matanya telah rusak. Luka-luka ini memicu spekulasi karena dinilai tidak lazim ditemukan dalam kecelakaan alam biasa. Dubinina juga ditemukan tanpa lidah serta bagian mulut yang hilang. Matanya juga tidak bisa ditemukan. Luka-luka ini memicu spekulasi karena dinilai tidak lazim ditemukan dalam kecelakaan alam biasa. Hal yang semakin memperumit misteri adalah adanya jejak radiasi tingkat rendah pada sebagian pakaian milik Dubinina dan Zolotaryov. Temuan ini tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh otoritas penyidik pada saat itu, dan hingga kini masih menjadi bagian dari teka-teki yang belum terpecahkan sepenuhnya. Pada bulan Mei hingga Juni tahun 1959, otoritas Soviet menyelesaikan penyelidikan resmi atas insiden yang pada akhirnya diberi nama Dyatlov Pass Incident. Nama yang diambil dari nama sang pemimpin ekspedisi, Igor Dyatlov. Dalam laporan akhirnya dinyatakan bahwa seluruh anggota ekspedisi meninggal dunia akibat kejadian alam yang tidak dapat dijelaskan. Tidak ada penjelasan rinci mengenai apa yang dimaksud dengan kejadian alam tersebut, dan laporan tersebut tidak mengarah pada adanya pihak ketiga, kriminalitas, ataupun unsur sabotase. Setelah kesimpulan tersebut diumumkan, kasus ini secara resmi ditutup. Seluruh dokumen dan bukti-bukti investigasi diklasifikasikan dan tidak dapat diakses oleh publik selama bertahun-tahun. Penutupan mendadak dan pengklasifikasian dokumen oleh pihak berwenang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, dan menjadi bahan bakar bagi berkembangnya berbagai teori alternatif, mulai dari penyebab alamiah seperti badai salju atau longsor, hingga tudingan keterlibatan uji coba senjata rahasia, serta tidak menutup kemungkinan adanya kehadiran entitas asing. Memasuki abad ke-21, kasus Dyatlov Pass kembali menarik perhatian publik dan media internasional. Antara tahun 2015 hingga 2020, otoritas Rusia memutuskan untuk membuka kembali penyelidikan dengan pendekatan forensik modern dan data iklim terbaru. Hasil investigasi yang dirilis pada tahun 2020 menyimpulkan bahwa longsoran salju atau avalanche menjadi penyebab paling mungkin dari insiden tersebut. Menurut versi ini, para pendaki mendirikan tenda di lereng yang tidak stabil. Saat terjadi longsoran, mereka terpaksa melarikan diri dengan tergesa-gesa, meninggalkan tenda tanpa perlengkapan yang memadai, dan akhirnya tewas karena hipotermia atau cedera akibat tekanan salju. Namun sejumlah pakar dan peneliti independen tetap meragukan kesimpulan ini. Mereka menunjukkan bahwa lokasi tenda tidak menunjukkan bekas longsoran yang cukup signifikan. Terlebih dari itu, pola cedera pada beberapa korban seperti tulang dada yang remuk atau tengkorak yang retak tanpa luka luar tidak lazim ditemukan pada korban longsoran biasa. Bahkan jejak-jejak yang masih utuh serta posisi tenda yang tidak sepenuhnya rusak menjadi alasan kuat untuk mempertanyakan validitas teori resmi tersebut. Kini, lebih dari 6 dekade sejak tragedi Dyatlov Pass terjadi, misteri seputar kematian 9 pendaki muda itu masih menyisakan banyak pertanyaan. Mengapa tenda mereka dibelah dari dalam? Apa yang memaksa mereka meninggalkan perlengkapan di tengah malam bersalju? Bagaimana menjelaskan cedera parah tanpa luka luar? Dan mengapa sebagian pakaian mereka mengandung radiasi? Apakah benar semuanya hanyalah akibat dari cuaca ekstrim dan longsor? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh publik. Akibat banyaknya kejanggalan yang ditemukan pada kondisi jasad para pendaki serta ketertutupan investigasi resmi dari otoritas Soviet, berbagai teori konspirasi pun bermunculan. Beberapa teori lahir dari spekulasi publik, sementara yang lain didasarkan pada bukti-bukti tidak lazim yang memang ditemukan di lapangan. Berikut adalah beberapa teori paling menonjol yang berusaha menjelaskan misteri kematian 9 pendaki di pegunungan Ural tersebut. Yang pertama, muncul dugaan bahwa para pendaki menjadi korban uji senjata rahasia milik militer Soviet. Teori ini menyebut bahwa wilayah di sekitar tempat kejadian merupakan zona militer tertutup dan bisa saja sedang digunakan untuk pengujian senjata eksperimental.
Kemudian, senjata yang diuji berkisar dari rudal dan ranjang udara hingga senjata ultrasonik atau bahkan senjata kimia dan radioaktif. Dugaan ini diperkuat oleh cedera para korban yang luar biasa parah namun tanpa luka luar. Serta keberadaan radiasi pada sebagian pakaian mereka menguatkan penyebab kematian dari percobaan senjata eksperimental ini. Fakta bahwa pihak berwenang segera menutup kasus dan mengklasifikasikan dokumen selama bertahun-tahun turut memperkuat kecurigaan akan adanya sesuatu yang disembunyikan. Yang kedua, sempat muncul tudingan bahwa suku asli Mansi yang mendiami wilayah tersebut merasa wilayah sucinya dilanggar dan melakukan pembalasan dendam. Namun, teori ini cepat terbantahkan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dari pihak ketiga, dan komunitas Mansi sendiri dikenal hidup damai serta secara aktif membantu dalam pencarian para pendaki. Kemudian teori ketiga mengarah pada kemungkinan konflik internal atau psikosis massal dalam kelompok itu sendiri. Kondisi ekstrim berupa cuaca buruk, tekanan mental akibat isolasi, dan rasa takut dapat memicu perilaku yang tidak rasional. Dalam konteks ini, tindakan para pendaki yang keluar dari tenda tanpa perlengkapan di tengah suhu minus dianggap sebagai akibat dari disorientasi atau gangguan psikologis mendadak. Kemudian yang keempat, sebagian pihak berspekulasi bahwa peristiwa ini melibatkan intervensi militer asing atau operasi intelijen. Dugaan ini menyebut bahwa salah satu dari pendaki mungkin merupakan agen rahasia, dan kematian mereka adalah hasil sabotase atau pembersihan oleh kekuatan luar. Beberapa bahkan meyakini bahwa kawasan tersebut sedang diamati oleh intelijen asing yang kemudian mengambil tindakan atas suatu hal yang tidak diketahui publik. Lalu teori kelima berasal dari peneliti modern dan dikenal sebagai fenomena infrasonik atau Kármán vortex street. Dalam teori ini, pola angin yang melewati lereng gunung bisa menciptakan gelombang infrasonik, frekuensi rendah yang tidak terdengar oleh manusia namun mampu menimbulkan rasa panik, mual, atau disorientasi. Penjelasan ini dianggap masuk akal untuk menjelaskan mengapa seluruh kelompok tampak bertindak dalam kepanikan massal. Yang keenam, kembali pada isu radiasi, terdapat dugaan bahwa para pendaki terpapar bahan radioaktif karena tanpa sengaja memasuki area bekas uji coba nuklir, atau bahkan membawa zat berbahaya tersebut dalam perlengkapan mereka. Teori ini mengaitkan keberadaan partikel radioaktif dengan kemungkinan keterlibatan unsur militer atau ilmiah dalam ekspedisi tersebut. Kemudian teori ketujuh adalah yang paling spekulatif namun cukup populer di kalangan masyarakat umum. Dugaan keterlibatan makhluk luar angkasa atau UFO. Beberapa saksi melaporkan melihat cahaya aneh melayang di langit pada malam kejadian. Meskipun tidak ada bukti fisik yang mendukung, teori ini tetap hidup karena kemisteriusan kasus yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Dan yang terakhir, teori ke-8 menyentuh ranah paranormal dan supernatural. Beberapa percaya bahwa wilayah Dyatlov Pass merupakan zona energi anomali, portal dimensi lain, atau bahkan area kutukan kuno. Menurut teori ini, para pendaki mengalami gangguan dari fenomena di luar batas pemahaman manusia, yang mengakibatkan kematian mereka menjadi tidak wajar. Nah, ada tambahan teori terakhir nih guys. Di kamera milik salah satu pendaki, yaitu Tibeox Brignol, ditemukan foto yang tampak seperti makhluk legenda atau mitologi Yeti, atau banyak orang sebut Bigfoot. Tapi karena tampilannya yang kurang jelas, banyak yang bilang kalau ini hanyalah foto orang atau salah satu pendaki yang menggunakan jaket. Kalau menurut kalian, gimana guys? Misteri Dyatlov Pass hingga hari ini tetap belum mendapatkan penjelasan yang sepenuhnya memuaskan. Berbagai teori telah dikemukakan, namun belum ada satupun yang benar-benar menjawab semua kejanggalan yang ditemukan. Maka pertanyaannya kembali kita lemparkan kepada teman-teman semua. Apakah insiden ini hanyalah kecelakaan tragis di alam liar atau ada sesuatu yang lebih gelap dan tersembunyi di balik tenda yang dirobek dari dalam itu? Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Apabila ada informasi yang ingin dikoreksi atau ditambahkan, bisa dikomen di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bersama di sana seperti biasa guys. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan boleh banget subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye!